Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah corona? Ya, ini isu yang sekarang mungkin paling hit ya, paling viral di hari-hari ini. Dalam menyikapi musibah corona ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita terlalu panik. Jangan sampai kita terlalu takut, terlalu khawatir. Jangan takut secara berlebihan. Karena apa? Karena yang pertama, virus tersebut juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita punya kelemahan, virus itu juga punya kelemahan. Yang kedua, semua terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita selamat dari virus tersebut, kita juga akan selamat. Kemudian yang ketiga, ada tidaknya virus itu tidak mengubah kenyataan bahwa kita akan mati. Apa yang ditakutkan oleh orang ketika terkena virus itu? Kematian. Kita katakan ada atau tidak ada virus itu, maka kematian pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mencicipi kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak akan bisa mengakhirkan ajalnya, dan mereka tidak akan bisa mengajukan waktu ajal itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkan waktu matinya seseorang ketika ajalnya sudah datang. Makanya jangan terlalu takut kepada virus corona. Fokuslah untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wabah tersebut ternyata menimpa kita dan menjadikan kita mati, kalau kita benar-benar ikhlas dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sabar kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi kematian yang memuliakan kita. Ya, fokuslah untuk husnul khatimah. Fokuslah untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada atau tidak adanya virus corona tidak akan menyelamatkan kita dari kematian. Kemudian sikap yang kedua, jangan juga terlalu meremehkan. Jangan juga terlalu menyepelekan. Kita harus berusaha menyelamatkan diri kita dari virus corona ini. Karena ini musibah. Ini wabah. Ini penyakit yang menular. Kita harus punya usaha sebagai pelengkap tawakal kita untuk menjauhi sebab-sebab bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya untuk lari dari penyakit lepra. Dan kita tahu penyakit lepra itu penyakit menular. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit lepra seperti larimu dari singa. Coba bayangkan bagaimana orang lari ketika dikejar singa. Bagaimana larinya? Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lari dari penyakit lepra yang menular tersebut seperti larinya seseorang dari singa. Ini menunjukkan bahwa syariat memerintahkan kita untuk melakukan usaha lahir. Dan itu bukan berarti
kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah pelengkap dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung tersebut pergi ketika pagi dalam keadaan perutnya kosong, kemudian burung tersebut pulang dalam keadaan perutnya sudah penuh. Tawakalnya burung ini, ya, itu bukan berarti meninggalkan usaha. Burung ini tetap berusaha untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari kebutuhannya, ada usaha. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawakal yang sejati. Kalau ada orang yang mengatakan saya ingin dapat anak, dia berdoa terus tapi tidak mau menikah, dia berdoa setiap sepertiga malam terakhir, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bermunajat, tapi dia tidak melakukan pernikahan. Bagaimana pandangan kita terhadap orang yang demikian? Kita katakan orang seperti ini, ya, seperti orang yang tidak waras. Dia harus melakukan usaha lahir juga. Dan jangan dipertentangkan antara melakukan usaha lahir dengan melakukan usaha yang sesuai dengan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit yang menular juga, ya, beliau mengatakan la yuridu mumridun ala musihhin, hadis sahih muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan janganlah orang yang mempunyai onta yang sakit mencampur onta tersebut dengan onta yang masih sehat. Jangan dicampur, karena nantinya kalau dicampur maka semua ontanya akan sakit, tertular. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan dari Nabi kita untuk mencampur onta-onta yang sakit dengan onta yang sehat. Ini menunjukkan ada usaha untuk menghindari penularan penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, apabila kalian mendengar di suatu tempat ada wabah, ada taun, maka jangan kalian masuk ke daerah itu. Dan orang yang di dalamnya jangan keluar dari daerah itu. Untuk apa? Ini usaha lahir agar penyakit tersebut tidak tersebar ke daerah lain. Dan ini tidak bertentangan dengan sebab syar'i. Ini diperintahkan, ini usaha lahir. Ini sesuai dengan sebab-sebab yang zahir. Maka kita tetap punya keharusan untuk menjaga diri kita dari bahaya. Kalau ada bahaya yang mengancam, kita punya kewajiban untuk menyelamatkan diri kita dari ancaman bahaya itu. Makanya berusahalah dengan usaha-usaha lahir. Ya, jangan menyepelekan masalah corona ini. Ini masalah sudah menggegerkan dunia. Jangan sampai kita mengatakan itu dibuat-buat saja, sampai kepada kita baru kita kelabaan. Sudah menggegerkan dunia, negara. Berapa negara yang menjadi geger karena masalah ini. Kita harus punya usaha untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita dari penyakit ini. Ya, ini yang kedua.
Ya, jangan sampai menyepelekan. Kemudian yang ketiga, lakukanlah usaha-usaha lahir sebagaimana arahan ahli kesehatan. Ahli kesehatan mengatakan apa, maka lakukanlah arahan-arahan mereka, karena merekalah rujukan masalah ini yang ilmiah. Rujukan masalah kesehatan adalah siapa? Ustadz? Bukan. Rujukan masalah kesehatan adalah ahli kesehatan yang mereka kredibel, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat, bukan harus ada dalilnya. Bedakan antara dua masalah ini. Beda harus ada dalilnya dengan yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, bisa jadi tidak ada dalilnya, dalil khususnya maksudnya. Tapi kalau harus ada dalilnya, harus ada satu per poin, harus ada dalilnya dari syariat, dan ini tidak demikian. Yang penting arahan dari ahli kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Seperti misalnya, ya, kalau ada orang yang sudah terjangkiti penyakit seperti ini, maka silahkan langsung melapor, langsung ke rumah sakit yang ditentukan sebagai rumah sakit rujukan penyakit ini. Seperti misalnya jaga kebersihan tangan ketika salaman dengan orang lain, atau kita datang dari tempat-tempat yang mungkin di sana ada, ya, kemungkinan virus corona ini, ya, maka segera cuci tangan, ya. Seperti misalnya jauhi keramaian-keramaian. Kalau tidak butuh, maka sudah jauhi keramaian-keramaian. Kemudian ketika terpaksa untuk berangkat ke tempat-tempat yang ramai, pakai masker. Ini arahan-arahan ahli kesehatan. Seperti ini kita lakukan. Arahan-arahan yang lainnya juga kita lakukan. Agar apa? Agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari bahaya dan juga menjaga keselamatan orang lain. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Taib. Yang keempat, lakukan sebab-sebab syar'i. Kalau tadi sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab lahir. Kalau sekarang lakukan sebab-sebab yang syar'i. Misalnya dengan memperbanyak zikir yang bisa menyelamatkan atau melindungi diri kita. Saya contohkan, ya, misalnya doa pagi dan sore. Zikir pagi dan sore itu bisa menjadi pelindung untuk diri kita, bisa menjaga keselamatan diri kita. Minimal, ya, minimal membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran 3 kali setiap pagi dan sore. Ba'da subuh, ya, ba'da subuh bacalah bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, baca surat Al-Falaq 3 kali, baca surat An-Nas 3 kali. Itu minimal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dahulu telah bersabda, barang siapa yang membaca 3 surat tadi, dibaca 3 kali di paginya, maka tidak ada yang bisa membahayakan diri dia di pagi itu, di pagi sampai sorenya. Dan barang siapa yang membaca 3 surat tadi sebanyak 3 kali di sore harinya, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dia di malam itu. Dan termasuk yang membahayakan manusia saat ini adalah virus corona itu. Minimal membaca ini. Kemudian setiap selesai sholat minimal membaca 3 surat itu sekali. Minimal. Kalau bisa membaca ayat kursi, baca ayat kursi. Karena itu bisa menjadi penjaga atau pelindung, ya, keselamatan kita. Kemudian di antara sebab syar'i adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, karena dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari bala. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari bala. Bukan berarti kita bersedekah niat utama kita agar terhindar dari bala, dari virus corona, tidak, ya. Maksud saya, ya, ketika kita bersedekah,
maka tujuan utama kita adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena di saat ini kita sangat membutuhkan perlindungan dari musibah corona ini, kita ya berharap hal itu juga sebagai sampingannya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan, ya, sedekah bisa menolak kematian yang buruk. Sedekah bisa menolak kematian yang buruk. Kalau kematian yang buruk saja bisa ditolak oleh sedekah, apalagi hanya musibah virus corona, ya. Maka perbanyaklah bersedekah di hari-hari ini. Termasuk di antara sebab syar'i adalah membaca zikir keluar rumah. Zikir keluar rumah menjadi sangat penting sekali di hari-hari seperti ini, yaitu zikir bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang keluar rumahnya membaca zikir ini, maka syaitan yang menjadi musuh dia akan mengatakan, kaifa birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Bagaimana engkau akan mencelakai atau mengganggu orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi kebutuhannya dan dilindungi dari mara bahaya. Dilindungi dari mara bahaya. Ini menunjukkan apabila orang keluar dari rumahnya sudah membaca doa ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga keselamatannya. Zikir yang sangat sederhana, ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara zikir yang sangat penting bagi kita untuk kita baca di hari-hari ini adalah zikir singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bacalah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sangat penting untuk kita baca. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini ketika dia singgah di suatu tempat, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan dia sampai dia pindah dari tempat itu. Tidak akan ada yang bisa membahayakan dia sampai dia pindah dari tempat itu. Dan termasuk di antara bahaya yang mengancam kita adalah virus corona. Makanya ketika kita singgah di suatu tempat, ya, baik di zaman-zaman virus corona ini ataupun nantinya, terus baca ini. Cuma sekali, tidak usah harus 3 kali, harus 5 kali, tidak. Sekali saja sudah cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bilangan. Barang siapa yang membaca ini, cukup sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sebab syar'i. Kemudian yang terakhir, ya, di antara sebab syar'i yang bisa kita usahakan untuk menghadapi bahaya seperti ini adalah dengan berdoa khusus berkaitan dengan penyakit. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit yang buruk. Ya. Di antara doa yang bisa kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baros. Tahu penyakit baros? Penyakit belang. Kalau orang Jawa bilang penyakit belang. Jadi kulitnya ada belang-belang putih, kemudian menyebar. Penyakit apa namanya? Penyakit apa? Seperti albino. Tapi kalau albino kan lahir dalam keadaan seperti itu, ya. Ini penyakit pigmentasi. Iya,
kalau orang Jawa bilangnya penyakit belang. Ada belang-belang di tubuhnya. Itu baros, bukan panu ya. Iya, tapi bukan panu ini. Jadi memang dia karena pigmennya berkurang ya, dia akhirnya belang-belang. Taib. Junun, penyakit gila. Kemudian judam, penyakit lepra. Wa min sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit lain yang buruk. Masuk di dalamnya musibah virus corona. Ya, penyakit yang disebabkan virus corona masuk dalam wa min sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang buruk. Ini yang kita bisa perbanyak doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ada juga doa lain, Allahumma adfa' anna al-bala'a wal waba' wal riba waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, tolaklah dari kami al-bala'a wal waba', semua bala dan semua wabah, dan virus corona termasuk wabah. Ya Allah, tolaklah untuk kami, jauhkan dari kami semua wabah, semua wabah dan semua bala. War-riba, dan riba. Waz-zalazil wal mihan, zalazil, gempa bumi. Jauhkan kami dari gempa bumi. Wal mihan, dan musibah-musibah, semua musibah. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Berdoalah dengan doa-doa seperti ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga keselamatan kita, menjaga kesehatan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Intinya dalam menyikapi ya musibah virus corona ini, yang pertama, jangan terlalu panik, jangan takut berlebihan, tapi juga jangan terlalu meremehkan. Usahakanlah usaha-usaha lahir, usaha-usaha yang batin, usaha-usaha yang syar'i yang disebutkan oleh syariat Islam. Jangan dipertentangkan antara 4 hal ini, ya, sehingga kita benar-benar bisa menjaga kemaslahatan untuk kita juga, ya, begitu pula kemaslahatan untuk semua masyarakat, ya. Taib.